Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa podcast dakwah PMMI TV yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hadir kembali pertama kali dalam suasana yang berbeda dengan lokasi yang mungkin berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kita sebutnya bincang-bincang barokah dengan mungkin gaya bicaranya rada beda. Nah sekarang nih dengan suasana beda, kita sebut acara ini podcast dakwah. Wih mantap. Dan perdana juga dalam podcast dakwah ini kita menghadirkan sosok seorang bintang tamu, narasumber yang insya Allah inspiring, memberikan inspirasi kepada kita semua. Orangnya ganteng, tinggi, kurang lebih 2 meter kalau nggak salah. Dan yang pasti beliau ini sangat memberikan inspirasi buat kita semua. Anaknya udah 2 apa 3 gitu. Bininya baru 1 lah. Kita sambut di sebelah kita, orang paling ganteng, Bang Ipan Paus Mini. Orang yang paling ganteng, padahal jelek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat-lihat makin ganteng aja ini. Alhamdulillah, ini juga banyak kurangnya. Ya Allah, nggak usah disebutin kali ini. Rambut kayak David Beckham ya. Bukan Beckham ini mah. Kayak siapa? Ayam jago. Oke, bersama kita Bang Ipan Paus Mini. Saya nyebutin biar rada lengkap aja. Bang Ipan, sebelum kita ngomong, silakan diuyup dulu. Uyup. Dah, diuyup dulu. Ini buat saya nih cangkir, buat Bang Ipan itu apa? Ini baskom. Baskom. Silakan diminum dulu. Mantap, alhamdulillah. Udah? Udah. Nah, baru saya mau tanya, gimana kabarnya Bang Ipan? Alhamdulillah, kabar saya mah sehat. Sehat. Terus? Dan juga keluarga sehat semua. Alhamdulillah, saya nggak nanya keluarga dulu. Sekalian. Jadi ini kebetulan kita ngomongin rada bercanda karena beliau nih seorang artis lawak juga. Diri sendiri sehat? Sehat, alhamdulillah. Istri? Sehat. Anak? Sehat. Selingkuhan? Enggak. Selingkuhan. Alhamdulillah keluarga sehat ya. Iya, sehat. Mohon maaf juga, mohon maaf lahir batin, masih suasana Idul Fitri. Kalau punya salah mohon dimaafkan. Sama-sama. Aduh. Jangan lupa THR-nya. Tenang, nanti habis ini saya kasih. THR. Enggak, teh manis. Nah, ngomong-ngomong nih pemirsa yang belum kenal Bang Ipan, nah kita akan korek-korek nih. Bukan orang yang kita korek, gali-gali informasi tentang beliau. Siapa nih beliau nih? Nah, kita mau tanya nih ke Bang Ipan. Bang Ipan, aktivitasnya selama, nih kita ngomongin sekarang dulu nih, aktivitas sekarang nih selama, kita kan lagi pandemi COVID-19 nih. Bang Ipan aktivitasnya ngapain aja Bang? Selama pandemi atau COVID-19, saya aktivitas di rumah aja. Di rumah aja? Bener-bener di rumah aja? Di rumah aja. Tidur, makan. Luar biasa. Kelihatan ya, pipi makin tembem ya. Gila tidur. Luar biasa. Nah, Bang Ipan, ini buat teman-teman buat informasi nih. Siapa sih Bang Ipan? Nah, Bang Ipan nih buat informasi aja, pemain sinetron. Dulu main sinetron apa Bang? Dulu sinetron di Putri Duyung 100 Kebaikan. Terus sempat main di Raden Kian Santang, Putri Duyung. Terus main di apa tuh jagoan silat. Terus selain itu main jin juga sama di Kitopan. Terus terakhir main di Aladin dan Al-Qadam. Nah, di Antv. Luar biasa. Sibuk sekali kayaknya ya. Kalau dulu. Kalau sekarang nih, artinya di luar COVID deh, kita nggak usah ngomongin COVID. Di luar dunia syuting sinetron, Abang ngapain aja? Selain sinetron, saya juga di dakwah. Nah itu kalau dakwah paling jauh kemana Bang Ipan? Dakwah paling jauh pernah ke Cirebon. Terus Banten. Sama itu Tegal. Luar biasa ya, jam terbangnya untuk dakwah luar biasa pemirsa. Ternyata beliau ustadz juga ngomong-ngomong ini. Luar biasa dakwah ya. Nah,
Bang Ipan, ini ngomongin masalah dakwah nih. Kebetulan kita kan podcast dakwah. Iya. Nah, sering-seringnya Bang Ipan nih kalau lagi dakwah bareng, agenda tablik bareng itu biasanya sama siapa aja? Kalau sebelum sama Ustadz Hasan Kosasi, saya bisa barengan sama yang lain. Sama Habib Mahdi. Habib Mahdi. Terus dulu juga sempat barengan dengan Habib Bahar. Sama terus dengan Ustadz Soleh Mahmud, Solmed. Terus sama Ustadz Zaki Mirza. Sering tuh. Masya Allah. Sering emang nih, beliau nih kalau nggak salah sering di tokonya Ustadz Zaki Mirza juga yang jagain parkir. Enggak, yang jadi patung. Jadi patung. Terus juga sama Bang Haji Kiwil. Sama Bang Kiwil juga. Iya. Nah, Bang Kiwil sekarang direktur PMMI TV. Wih, ajib dia sekarang. Luar biasa. Ente di sini kan diundang gara-gara dia juga. Luar biasa sering sama Bang Kiwil ya. Iya. Nah, ini ngomongin masalah dakwah nih, saya benar-benar ngelihat Bang Ipan emang luar biasa nih dalam berdakwah nih. Udah, Masya Allah. Hebatnya sekarang, ngomong-ngomong nih, kemarin katanya habis berangkat umroh nih. Alhamdulillah. Berangkat umroh sama istri. Masya Allah, mana istri datang? Oh ya, aduh. Sama istri ya, umroh ya, luar biasa. Berapa hari umrohnya? Ini ngomong ada kucing kawin nih. Kucing kawin. 9 hari. 9 hari. 9 hari. 9 hari umroh. Pertama kali atau gimana? Pertama kali. Nah, sekarang kita minta dong ceritanya. Apa ya, pesan-pesan yang nggak bisa dilupain selama umroh kemarin? Pesan-pesan waktu di umroh, namanya ibadah, kita nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Terus jaga ucapan. Terus apa yang kita perbuat di Jakarta ataupun di Indonesia ini bakal ada hasilnya di sana. Di Mekah. Itu kejadian. Ada contoh kan ya? Contoh lain. Kejadiannya saya waktu azan, saya masih sempat main handphone. Terus? Lagi main handphone, tiba-tiba handphone tuh jatuh. Terus? Jatuh di bawah kasur. Saya cari, itu nggak ketemu handphone. Masya Allah. Nggak ketemu sama sekali. Udah nyari berapa lama itu? Nyari sampai saya teriak sama ini, istri nyamperin ke kamar. Ngapain sih, Bi? Kok belum sholat? Ntar lu lagi nyari handphone. Saya nyari handphone keliling, sama dia juga nyari handphone. Nggak ketemu. Masya Allah. Terus? Nah, terus ada satu lagi yang jamaah satu lagi bilang, ya udah deh Bang, mendingan kita sholat dulu. Insya Allah deh Allah ganti. Nah, saya dalam hati bener juga sih. Ya udah, saya rasakan sholat. Jalan sholat dulu. Sepulang sholat itu handphone nyata ada. Masya Allah. Tepat di bawah kasur itu. Padahal udah cari nggak ada. Merinding nih jadinya nih. Nah, saya masih kurang puas. Kita kan di Mekah yang namanya ngerokok, kan kita ngerokok. Ini kehabisan rokok. Saya nanya sama temen satu kamar, Kong Jamal gitu. Kong, saya bilang, ada rokok nggak? Nggak ada. Nggak ada tetap rokok. Ya di bawah ya, budaya minta-minta masih. Tetap. Jadi gratis. Habis rokoknya. Waduh Kong, habis rokok. Bagaimana Kong? Ya dulu Kong, saya ingat pesan guru. Apa tuh? Apa yang kita bicarakan, apa yang kita minta di Mekah, bakal dikabul. Coba Kong kita minta rokok. Caranya, ya udah Kong, saya mah iseng-iseng bercanda. Wirid aja Kong, rokok. Iseng, diwiritin sama dia. Rokok. Nyata ada rokok. Masya Allah. Di dalam koper. Ya Allah. Padahal di bedah tuh koper nggak ada rokok sama sekali. Rokok sebungkus. Merinding loh dengan ceritanya nih. Ada lagi nggak? Ada lagi. Terus apa yang kita tanam di Indonesia ini, kita berbuat baik, Allah ganti di sana. Masya Allah. Pertama saya mau beli barang apapun nggak pernah bayar. Itu dikasih? Dikasih. Masya Allah. Sampai istri pun bingung. Orang dari penjual saya ke penjual satu, penjual yang lain ngelihat manggil. Berarti duit utuh ya? Utuh. Nah, duit kasih ke istri. Istri yang beli baju. Panggil. Muhammad. Saya bingung. Aku panggil saya Muhammad. Nama saya Ivan atau Paus kan? Panggil saya Muhammad. Muhammad. Saya nengok. Ya Pak Haji. Sini. Panggil. Indonesia. Indonesia saya bilang. Langsung dikasih peci, baju halal. Berarti saya bilang halal nih, ntar bayar lagi. Free, gratis. Tuh, apa yang kita tanam di Indonesia,
dibalas sama Allah semua. Masya Allah, segala satu kebaikan akan berbuah kebaikan juga. Termasuk Bang Ipan menerima sebuah hadiah banyak dari orang selama kemarin berangkat umroh ya. Mantap. Gak pernah beli. Ya Allah, duit utuh ya. Lumayan. Nah, ngomong-ngomong luar biasa pengalaman religinya nih. Nah, ngomong-ngomong Bang Ipan, mohon maaf lahir batin. Iya. Ini ngomong-ngomong nih, ngiming-ngiming. Bang Ipan asli orang mana? Saya kebetulan aslinya orang Bangka Belitung. Bangka Belitung, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Ini jangan-jangan ini jadi ininya dulu ya, buayanya lagi. Itu Laskar itu ya di Bangka Belitung. Asli sana, lahir di sana. Lahir di sana. Terus kapan nih pindah ke Jakarta? Tahun 2000. Tahun 2000. Pada itu saat itu Bang Ucok masih baru awal di supporter bola. Sama saya udah di sini. Terus ketemu beliau. Beliau ngajak ke rumah. Dari rumah itu saya ngikut beliau. Ngikut. Terus saya masuk ke grupnya Bang Ucok. Dulu namanya grupnya Unique Entertain. Dulu namanya. Saya sempat ngikut dia belajar tes vokal, belajar acting, segalanya belajar. Nah, dari situ saya memutuskan dengan hati, saya pengen pisah dari Bang Ucok. Bagaimana caranya biar saya bisa mandiri? Pengen niat mandiri. Bukan berarti saya mau pisah. Pengen mandiri. Alhamdulillah saya dapat ide. Saya bilang Bang Ucok saya mau pulang. Saya mau pulang. Saya pulang. Padahal saya nggak pulang. Untuk Jakarta saya nyari jadwal syuting. Pas ketemu di lokasi syuting sinetron Baim. Tarzan Cilik. Ketemu di lokasi situ, Bang Ucok sempat heran. Perasaan nih adik saya yang pernah ikut saya. Kalau Bang Ucok kan manggil saya kan adik. Padahal nih adik saya, Ivan ini. Tapi nggak mungkin. Saya bilang, Bang, kenal saya. Kayaknya sama deh. Saya punya adik namanya Ivan, orang Bangka Belitung. Kenal nggak Bang saya? Iya, saya mirip banget dibilang. Pas saat itu saya tunjukin KTP. Kenal sama ini Bang. Kenal, langsung pelukan. Masya Allah. Ya Allah, dibilang kemana aja. Pangling. Ya Allah. Selama ini kok kemarin ngikut saya, kok kenapa nggak mau ikut? Saya bilang saya pengen mandiri. Ya udah terus dah. Masya Allah. Sampai sekarang masih berhubungan dengan Bang Ucok. Berarti Bang Ucok salah satu wasilah. Perantara kesuksesan Bang Ipan juga ya. Iya. Masya Allah. Dan semua juga diajarin sama dia. Hebat, luar biasa. Nah ini ngomong-ngomong masalah kemanfaatan pemirsa, ngomongin masalah keluar biasaannya, bergunanya diri kita buat orang lain. Ingat, mohon maaf, tidak memandang bulu, tidak melihat bentuk fisik, besarnya badan atau banyaknya harta, tapi kita bisa lihat seorang Ucok Baba pun bisa merekrut bersama teman-temannya, membuat manajemen luar biasa dan berkumpul sampai akhirnya bisa bikin sukses. Yang akhirnya bisa mensukseskan juga nih salah satunya Bang Ipan Pausmini. Nah mohon maaf lahir batin. Abang ngerasa nggak sih Bang? Abang dianggap apa ya? Mohon maaf gitu. Mungkin fisiknya mini gitu. Ngerasa terkucilkan nggak? Atau sedih nggak kalau ada orang ngucilin kita? Kalau masalah mengucilkan udah biasa kali ya. Biasa. Apalagi kita kadang-kadang diledekin, udah biasa. Tapi dulu saya sempat sedih dengan mohon maaf nih, bukan saya nggak bersyukur dengan tubuh seperti ini. Saya sempat sedihnya bukan apa, pada saat saya mau melanjutkan SMA teman-teman udah pakai motor, saya masih pakai sepeda roda 3 nggak? Roda 3. Loh, Masya Allah. Nah, sepeda roda 3. Serius Bang? Sampai diledekin temen, anak bayi ke sekolah. Masya Allah. Sampai teman ngomong, emang sekolah ini mau nerima anak bayi? Ya Allah. Nah, pada saat udah masuk sekolah, dan pun di sekolah bangku saya beda sama orang. Bedanya gimana? Beda. Kalau orang kan bangkunya biasa tuh. Kalau saya 2 tingkat. Ya Allah. Paling tinggi bangku saya. Duduk paling depan, paling tinggi. Nah, yang saya juga pada saat upacara, teman-teman kan pakai sepatu dulu namanya speak. Warna hitam. Saya sepatu saya belang-belang. Putih hitam. Nah, kata guru apa namanya ganti nyari speak. Saya sempat nangis ke orang tua. Bu, minta cariin sepatu speak. Seperti orang-orang. Ibu sampai keliling pasar ngajak saya sampai nangis. Nyari ukuran saya nggak ada. Ya Allah. Akhirnya saya beli, ibu ngasih hadiah, nih sepatu buat kamu. Saya pakai, itu bunyi sepatunya. Ngit. Kayak sepatu bocah.
Lampunya nyala nggak? Lampunya nyala nggak? Nyala, kadang-kadang diledekin temen. Oh, ada anak bocah sekolah. Iya. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Terus? Oh, ada anak bocah. Kadang-kadang sepatu saya dilempar ke genteng. Ya Allah. Saya ngambil. Tapi saya nggak pernah berkecil hati, enggak. Karena saya tahu di balik kekurangan saya pasti ada kelebihan. Tuh. Itu pun pada saat itu saya juga merasa nggak saya kecil, enggak. Tetap aja saya gabung sama yang gede-gede, tetap aja. Punya pacar, punya. Masya Allah. Ya gituin. Serius? Sampai teman pernah bilang, wah ngapain mau sama dia? Dia kan nggak bisa naik motor. Saya saking saya pengen naik motor, saya pulang bapak lagi tidur. Dulu masih motor Yamaha 100. Naik motor, maling kunci bapak. Ngambil tuh pakai motor, saking pengennya sampai jatuh, masuk ke selokan. Sampai hampir putus lidah. Ya Allah. Saking pengen naik motor, pengen belajar naik motor. Luar biasa. Tapi kata orang tua, jangan berkecil hati. Kamu nggak bisa naik motor, tapi kamu bisa naik mobil nanti. Masya Allah, amin. Sukses ya Allah. Luar biasa pemirsa. Aduh, ini merinding loh, jujur. Hari ini kita dapat pelajaran bahwasannya kita harus bersyukur. Nih kayak Bang Ipan tadi. Kalaupun rada sedih tadi mungkin ya, ketika teman-teman kita mengucilkan kita. Tapi tadi betul kata bapaknya Bang Ipan, bahwasannya nanti kita akan sukses. Nah, ini luar biasa jujur, ini luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih pertanyaan selanjutnya, karena kita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan kita tanyakan langsung ke Bang Ipan. Ngomong-ngomong masalah ini perlu diklarifikasi juga. Antara Paus Mini dan Daus Mini. Ini perlu nih. Jadi kapan waktu mungkin Bang Daus bersama teman-temannya bisa ngasih info. Tuh udah ada klarifikasi dari Ipan. Nah, ini perlu dikasih tahu. Gimana nih penyelesaian antara Daus Mini dan Paus Mini? Klarifikasinya. Sebenarnya sih kemarin sama Daus sama saya itu nggak ada, istilahnya nggak ada ribut, nggak ada. Cuman soal nama. Mungkin ada kejanggalan. Bagaimana saya nggak janggal gitu kan? Ada kejanggalan. Daus Mini marah karena saya dengan menggunakan Paus Mini. Katanya itu apa nih istilahnya mempersingkat namanya. Ngambil namanya dia. Nama usnya itu. Ya bagaimana sedangkan saya pun pakai nama istilahnya nama Andi pun di panggung pun tetap aja orang ngomong saya Daus. Iya betul. Tetap aja orang ngomong Daus. Terus? Tetap aja ngomong Daus. Saya udah ngomong sama beliau, Mas Daus. Walaupun bagaimanapun saya tetap jaga nama baiknya. Tetap jaga nama baik. Padahal cuma Usmini doang. Walaupun istilah kata saya punya nama misalnya Andi ataupun Tole istilahnya, ataupun nama saya Irfan, tetap aja orang manggil saya Daus. Betul. Karena mungkin mohon maaf bentuknya rada sama, muka-mukanya juga rada sama. Tapi yang jadi permasalahan katanya ini permasalahan mau dibawa ke ranah hukum segala nih. Itu gimana itu? Nah, kalau ke ranah hukum dengan hukum yang bagaimana dulu ini? Kemarin sempat saya tanya, memang dia mau bawa saya, mau usut saya ke hukum. Cuman pas saya temuin nggak ada apa-apa, nggak ada omongan apa-apa, cuma bilang jangan menyalahgunakan nama. Betul. Jangan menyembelihkan nama Us doang. Kalau udah nama Us, berarti saya kena. Kadang-kadang mohon maaf, bagaimana nggak begitu? Saya lagi dakwah dengan pakai nama Irfan. Betul. Lagi dakwah pun dengan pakai nama Irfan. Pada saat itu orang tuanya Bang Daus Mini lagi dalam keadaan berduka nih. Betul. Lagi meninggal. Ada yang mempostingkan di Instagram Bang Daus Mini oke. Padahal saya udah ngomong di panggung dengan nama saya sendiri, nggak pakai nama dia. Tetap aja saya disalahin. Masya Allah. Saya juga jadi bingung bagaimana harusnya gitu. Kadang-kadang media juga kali ya. Padahal kalau misalnya ngelihat dari, mohon maaf, penggunaan, misalnya saya awalnya juga taunya Paus Mini, Ipan Paus Mini. Tapi kan orang-orang mungkin yang belum kenal, dikit-dikit nyebutnya Paus Mini, Daus Mini. Dan akhirnya itu yang ngebuat polemik, permasalahan. Nah itu kan kenapa sih harus kita nih takut kalau masalah sama nama? Apa ketakutannya gitu?
nama sama nih apa yang ditakutin emang ya, sih. makanya. Kan rezeki nggak ketuker Rezeki gitu. kan Allah udah atur. Iya. Kenapa gitu? Ya, mungkin satu takut mungkin jobnya lebih banyak. Gitu. Beda job. Yang kedua mungkin popularitas namanya. Betul. Terus yang ketiga mungkin saya misalnya berbuat apa orang ngira dia. Takutnya begitu. Luar biasa. Berarti ini sudah diklarifikasi secara betul ya sama Bang Ipan. Tapi ngomong-ngomong Bang Ipan nih, sebelum ntar kita ada pertanyaan lagi. Paus itu apa sih paus? Nah ini perlu nih. Jadi biar teman-teman tahu paus itu apa. Dulu saya didakwa, saya klarifikasi nih tentang namanya paus. Paus. Dulu didakwa, saya kenal namanya A.A. Fadli. A.A. Fadli. Orang Banten. Anak muridnya Kiai Abah Sari. Kiai Abah Sari, Pak Rincang, Comas. Iya, Comas. Kiai Abah Sari ngomong jangan pakai nama Ivan, paus aja. Pakai paus. Udah melejit di situ. Iya. Sampai ke panggung-panggung paus tuh mah. Itu pun bebarengan dengan si Meong temen. Iya Meong. Meong. Pertama gimana deh? Nanya nama dia apa? Apa bagusnya? Ivan apa? Ya udah namanya karena mukanya hampir sama dengan Daus, dia udah paus. Paus. Jadi itu ada pemberian nama dari seorang ustadz yang ngasih saran udah pakai aja nama paus. Karena untuk sebagian juga memudahkan orang berpikir Daus dan paus. Nah itu luar biasa nih, jadi kebuka nih pemirsa. Jadi kita biar apa ya namanya, tahu betul permasalahannya. Jangan kita nggak tahu permasalahannya tapi kita sudah berani menjustifikasi seseorang sampai akhirnya tadi merugikan dan membuat orang tadi mempunyai sesuatu yang apa ya namanya, merugikan lah pokoknya. Luar biasa nih Bang Ipan. Ngomong-ngomong, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di podcast dakwah ini. Ngomong-ngomong nih, ada impian-impian yang belum tercapai nggak? Kalau impian-impian belum tercapai banyak. Apa tuh? Banyak sih, pengen bahagiain istri. Pengen bahagiain istri. Terus pengen punya rumah. Dan selama ini kan saya istilahnya belum punya rumah. Ya. Belum punya rumah, terus masih numpang sama orang tua. Saya pengen punya rumah walaupun istilahnya rumah itu kecil. Iya. Kalau umroh udah tercapai. Dari dulu memang pengen umroh. Sama siapa ini? Akhirnya tercapai bersama orang tercinta, istri. Jujur, saya sangat terharu. Artinya dalam ketawa saya, dalam bercandaan saya, ada rasa haru, rasa hormat saya sama Bang Ipan. Ini luar biasa. Apalagi jujur, mohon maaf, saya belum pernah sih ngobrol detail sama istrinya. Tapi yang saya pikir dalam hati saya, kok bisa seorang perempuan cantik mau menerima Bang Ipan dengan ketulusan hati, itu menjadi nilai plus. Itu yang apa ya namanya, orang nggak pakai logika loh, susah loh mikir gimana gitu. Dan saya juga mohon maaf nih, kasihan kadang-kadang mikir sama istri. Kemana-mana kan dia nganterin, mau hujan mau panas. Sempet kita berdua waktu sebelum umroh ngambil koper di Bekasi. Di Narogong jauh ya. Bekasi berdua, hujan-hujanan. Sampai jatuh motor. Ya Allah, saya ketiban koper. Yang diliatin siapa? Dia nggak pernah ngeliatin dia sendiri. Saya yang diliatin dulu. Malah bertanya, Abi nggak apa-apa, padahal dia lecet duluan. Masya Allah. Tangannya lecet, kakinya lecet. Masya Allah. 2 hari lagi mau umroh. Kalau istri. Luar biasa. Ini saya merinding loh. Mudah-mudahan jadi istri yang salehah, kelak menemani di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, ini inspirasi buat semua perempuan untuk mencintai seseorang yang dicintai tanpa melihat segala kekurangannya. Ini bisa kita lihat dari sepasang suami istri. Kisah tadi dari Bang Ipan dan istri luar biasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Dan mohon kepada Bang Ipan, kita minta quotes nih, kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, kata-kata motivasi. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang mungkin punya nasib yang rada mirip sama Bang Ivan, atau mungkin kita yang punya segala sesuatunya normal tapi kita masih malas-malasan. Gimana caranya dia punya survive hidupnya seperti Bang Ivan? Silakan Bang. Intinya kita sebagai manusia diciptakan Allah
itu ada kelebihan, ada kekurangan. Iya. Jangan kita berpikir kita punya kekurangan tapi kita harus dikasihanin orang. Betul. Tapi berpikirlah bagaimana kita supaya lebih dari orang. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau motivasi saya sendiri pribadi, saya kecil, walaupun tubuh saya kecil, tapi saya lebih gede dari orang. Masya Allah. Dan jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menyerah. Masya Allah. Intinya kita selalu berusaha dan jangan pernah putus asa. Mantap. Selagi umur masih panjang, usia masih ada, tenaga masih pulih, masih kuat, jangan pernah menyerah, terus berusaha. Jangan pernah menyerah dan tidak boleh berputus asa. Itu quotes terakhir, kata-kata motivasi buat kita semua dari Bang Ipan Paus Mini. Alhamdulillah, terima kasih. Ini jujur loh, saya hari ini banyak belajar dari Bang Ivan tentang bagaimana cara hidup. Terlebih bersyukur hari ini, mudah-mudahan video ini bisa ditonton oleh teman-teman semuanya. Amin. Yang mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua untuk melakukan kebaikan dalam hidup dan melakukan yang terbaik untuk orang kita sayangin. Amin. Jangan pernah kita merasa lemah, jangan pernah kita merasa kekurangan. Dengan apa yang ada, syukuri, maka kita akan menjadi orang yang besar dan menjadi orang yang sukses. Demikian, terima kasih Bang Ivan. Mudah-mudahan Bang Ivan makin sukses, makin sehat, jobnya lancar, dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, istrinya menjadi istri yang soleh, dan mudah-mudahan terus sukses, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bang Ivan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf nih. Ini tangan apa ini? Ini kaki. Demikian, mohon maaf pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Semata-mata itu salah dari saya, dan segala kebaikan, kelebihan dan kemanfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.